Pesta ulang tahun, akhir yang menjadi awal. Hari itu Sophie merasa ada sesuatu yang berbeda. Langit tampak lebih cerah, udara lebih segar, dan seluruh rumahnya terasa penuh dengan ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia baru saja bangun dari tidurnya ketika menemukan sebuah undangan di mejanya. Kamu diundang ke sebuah pesta ulang tahun. Datanglah jika kamu ingin tahu rahasia terakhir. Jantungnya berdebar. Siapa yang mengundangnya? Dan pesta ulang tahun siapa? Sebuah dunia. Dengan penuh rasa ingin tahu, Sophie mengikuti petunjuk yang diberikan dalam surat itu. Ia tiba di sebuah rumah besar yang penuh dengan orang-orang yang tampak bahagia. Balon warna-warni tergantung di langit-langit, dan meja-meja penuh dengan makanan lezat. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia melihat Alberto, gurunya dalam perjalanan filsafat ini, berdiri di sudut ruangan. Ia tersenyum kepadanya, seolah sudah menunggu. "Kamu akhirnya sampai?" kata Alberto. Sophie mengernyit. "Pesta ulang tahun siapa ini?" Alberto menatapnya dengan serius. "Sophie, ini pesta ulang tahun Hild." Sophie merasa namanya bergetar di udara. Nama itu bukan pertama kalinya ia dengar. Sejak awal, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada surat-surat yang datang entah dari mana, ada pertanyaan-pertanyaan yang seolah ditujukan kepadanya, tetapi terasa berasal dari tempat lain. Dan sekarang ia tahu jawabannya. Sophie hanyalah bagian dari sebuah cerita yang ditulis oleh seseorang bernama Albert Neck untuk anaknya Hilde. Apa itu realitas? Sophie merasa dunianya mulai bergetar. Jika ia hanya tokoh dalam sebuah cerita, apakah hidupnya nyata? Selama ini ia merasa memiliki kendali atas pikirannya, atas keputusannya. Tetapi jika seseorang menulisnya, apakah semua itu benar-benar miliknya? Alberto tersenyum. Itulah pertanyaan terbesar dalam filsafat Sophie. Apa yang nyata? Siapa yang menentukan realitas kita? Sophie mulai berpikir bahwa mungkin kita semua adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Bagaimana kita tahu bahwa dunia yang kita tinggali adalah realitas sejati? Apakah kita hanya karakter dalam kisah yang lebih besar, ditulis oleh seseorang yang lebih besar dari kita? Plato pernah berkata bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Seperti orang-orang dalam mistos Gua Plato, kita mungkin hanya melihat dunia dari satu sudut pandang, tanpa menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Dan sekarang Sophie menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari perjalanan filsafat yang sesungguhnya. Akhir yang baru. Tiba-tiba Sophie merasakan sesuatu yang aneh. Orang-orang di pesta itu mulai bergerak lebih lambat. Suara mereka terdengar seperti gema yang semakin jauh. Dunia di sekitarnya mulai memudar. Tetapi Sophie tidak takut. Ia tahu bahwa meskipun ia hanyalah bagian dari sebuah cerita, pemikiran dan kesadarannya adalah sesuatu yang nyata. Karena filsafat telah mengajarkannya satu hal. Dunia hanya nyata selama kita bertanya. Dan Sophie tahu, selama ada pertanyaan, tidak ada akhir yang sebenarnya. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah hidup ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar? Apakah kita benar-benar memiliki kendali penuh atas kehidupan kita? Atau ada sesuatu yang menulis takdir kita? Kisah Sophie mungkin telah berakhir, tetapi pertanyaan-pertanyaan filsafat tetap hidup. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini dan ingin terus mencari makna dalam hidup, klik like, share untuk terus mengikuti perjalanan pikiran yang tak pernah berakhir. Karena pada akhirnya, hidup adalah pertanyaan terbesar yang pernah ada.